Halo teman-teman, masak-masak di Melbourne lagi ya. Hari ini kita mau masak donat. Donat kita kasih resep basic yang pasti berhasil, nggak mungkin gagal. Dan ini resep basic aja. Jadi abis udah bisa bikin yang basic, teman-teman bisa olah-olah sendiri untuk bikin macam-macam variasi yang lain. Bikinnya seperti biasa gampang. Dan anak-anak pasti suka, semua orang di rumah pasti suka. Kalau misalnya mau ada kumpul-kumpul, mau potluck, bisa bawa donat. Atau kalau cuman lagi iseng-iseng, nggak ada kerjaan di rumah, mau bikin cemilan, bisa bikin cemilan gampang. Bahan-bahannya juga nggak banyak yang kayak kalian bisa lihat. Kita pakainya tepung biasa 4 cup. Kalian harus sieve, jadi semuanya udah halus. Terus kita pakai gula pasir putih biasa, atau kalau mau pakai castor sugar juga bisa. Itu seperempat cup. Pakai butter yang nanti udah di lelehin, seperempat cup juga. Pakai vanilla biar ada wangi. Vanilanya biasanya kayak 2 sendok teh gitu. Terus kita pakai 2 butir telur, putih sama kuning nanti dipakai. Susu sapi biasa kita pakai 1 cup. Terus kita pakai yeast untuk campuran donatnya, dan seperti biasa yeast itu dicampur pakai gula. Dan juga untuk campuran si tepungnya kita campur sedikit garam. Kita kasih cinnamon untuk nanti udah jadi donat, kita kasih cinnamon gula di atasnya. Teman-teman siap? Kita bisa mulai masak yuk. Step pertama teman-teman, kita angetin susunya. Nah, susunya kita angetin di microwave aja, interval setiap 12 detik. Habis itu celup kelingking, kita cek, nggak boleh sampai kepanasan tapi harus hangat. Jangan sampai mendidih pasti. Terus kalau misalnya 12 detik pertama masih dingin, 12 detik lagi sampai di jari kelingking kita itu nggak panas tapi juga nggak dingin. Langsung masukin campuran yeast sama gula, nggak usah diaduk sampai bagaimana, langsung dimasukin ke dalam lemari gelap dan nggak boleh dingin. Jadi biasanya kita taruhnya di dalam microwave aja. Campuran susu sama yeast sudah siap mau diangetin, jadi ditaruh di dalam microwave tertutup, nggak usah dinyalain, kurang lebih 5-10 menit. Sewaktu kita lagi nunggu yeastnya ngembang di dalam microwave teman-teman, kita siapin bahan-bahan keringnya. Jadi campuran gula sama campuran garam kita campur di tepung plain flour kita. Dan kalau teman-teman mau pakai standing mixer, bisa ngaduk doughnya ini bisa pakai dough mix. Berarti butter yang kalian pakai bisa room temperature aja, nggak usah sampai dilumerin. Karena kita lebih suka pakai aduk tangan sendiri, jadi nanti kita knead doughnya pakai tangan sendiri, jadi butternya harus dilumerin. Kita siapin juga telurnya, bisa langsung digabung ke dalam campuran tepung. Breaking aja. Kita masukin 2 sendok teh vanila. Jadi udah siap diaduk habis ini. Kalau teman-teman ikutin cara kita bikin ini, dengan cara masukin si campuran yeastnya itu didiemin dulu di dalam microwave itu, microwave make sure jangan dinyalain ya. Itu tuh kita bisa lihat kalau yeastnya itu sudah mengembang. Jadi lebih jaminan kalau nanti udah dicampur ke dalam doughnya, nanti si donatnya itu jadinya bagus, ngembangnya juga rata.
Nah teman-teman, sudah 5 menit sampai 10 menit kita bisa cek juga yeastnya. Sekarang teman-teman bisa lihat kalau semua yeastnya itu udah mengembang, udah aktif, berarti udah siap kita aduk bareng di campuran tepung kita. Kalau sampai yeastnya teman-teman itu kelihatannya kurang mengembang, jadi ada beberapa kemungkinan, mungkin susunya itu kurang hangat, mungkin juga yeastnya udah nggak fresh. Jadi mungkin coba cek, make sure kalau yeastnya itu masih baru, masih bagus barangnya. Ini langsung kita aduk bareng aja pelan-pelan dari luar ke dalam sampai nanti dia udah jadi satu doughnya. Kalau teman-teman ngaduk doughnya ini pakai standing mixer, make sure pakainya itu gagangnya itu pakai yang dough hook, dan ini kurang lebih diaduknya itu kurang lebih 5 menit sampai dia udah jadi halus dan udah jadi satu semuanya, udah menyatu semuanya. Kalau teman-teman pakai tangan kayak caranya kita hari ini, harus siapin juga spatulanya, jadi yang lengket-lengket semua bisa di scrape, bisa di gabungin lagi jadi satu, jadi bisa diulen bareng. Nah teman-teman, sesudah sekitar 2 menit 3 menit di fold, diulen, di massage, bisa kelihatan kalau sekarang doughnya udah nyatu tapi dia belum halus, jadi sedikit lagi dari luar dilipat ke dalam, luar lipat ke dalam, make sure di massage terus. Nanti teman-teman bisa ngelihat kalau bola adonannya itu udah jadi halus, berarti udah siap. Teman-teman, sesudah di massage sekitar 5 menitan, bisa dilihat sekarang doughnya sudah bagus, sudah halus banget, udah nyatu dan udah lembut, udah nggak banyak yang masih kasar-kasar, yang masih nyatu. Sekarang udah halus semua, dan berikutnya kita bakal di roll pakai meja yang udah dibersihin. Kita taburin tepung sedikit supaya nggak lengket, terus kita bisa langsung roll the dough out. Kita mau cari ketebalan atau ketebalan si doughnya itu sesudah digulung sekitar 1 cm, jangan lebih tebal dari 1 cm, kurang lebih 1 cm aja gitu. Pakai roller, dan nanti habis itu udah siap dipotong-potong jadi donat. Adonannya bagus banget, udah stretchy banget, jadi teman-teman bisa lihat ini ntar kalau udah digoreng, udah mateng, jadi donatnya itu doughnya pasti ngembangnya bagus dan nggak kering, nggak jadi crumbly. Moga-moga teman-teman suka dan bisa nyobain ini, gampang banget resepnya. Dan kalau udah makan bisa ketagihan. Waktu kemarin-kemarin ini kita pernah nyobain, kita bikinnya pakai cinnamon sugar yang bakal kita contohin ke teman-teman sekarang. Kita pernah juga coba bikin pakai, kita masukin Nutella di dalamnya, bisa juga dicocol di luarnya kalau mau. Jadi possibility-nya itu endless, teman-teman bisa coba aja. Mau pakai variasi apa? Bisa, kalau udah dicoba punya variasi baru, tolong di-share di komen, jadi kita bisa tahu juga, bisa nyontek juga entarnya. Teman-teman, sekarang udah di roll, doughnya udah kelihatan tuh teman-teman, kayak gini sekarang bentuknya. Sekarang yang perlu kita lakuin adalah mulai potong-potong bentuk donat. Kita pakai cookie cutter, terserah teman-teman mau ukuran berapa. Dan jangan lupa cookie cutternya itu dikasih dilumurin sama tepung juga supaya nggak lengket, karena doughnya ini adalah model dough yang agak lengket. Siapin juga tray untuk si donat yang udah dipotong-potong. Ditaburin sedikit tepung supaya nggak lengket. Dan nanti teman-teman, sesudah ini donat potongan udah jadi,
sebelum kita masak kita harus proof lagi yeastnya sampai dia mengembang sekitar 30 menit kurang lebih. Nah, untuk ngembangin yeastnya lagi nih teman-teman, kita taruh di dalam oven yang udah dihangatkan. Tapi kalau si donat doughnya ini lagi di dalam ovennya sudah dimatiin, jadi kita nggak matangin di dalam oven, karena yeast ini harus di tempat yang, untuk proofingnya biar lebih bagus, harus di tempat yang gelap dan hangat. Jadi mungkin kalau teman-teman itu tinggal di daerah yang agak hangat, bisa ditaruh di luar, langsung ditutupin sama kain yang ketutup banget. Jangan sampai dia kebuka, nanti mengembangnya itu lebih bagus. Karena kita sekarang lagi nggak punya cuaca panas yang untuk ngembangin yeast, jadi kita taruh ke dalam oven. Sekarang ovennya udah dinyalain supaya dia sedikit hangat. Waktu kita selesai bikin donut shape-nya, ovennya bisa dimatiin dan dia bisa diistirahatin selama kurang lebih 30 menit. Yang kayak teman-teman lihat, kita kumpulin juga potongan donat yang di dalamnya, nggak kita buang, bisa digoreng juga buat cemilan, enak banget karena dia bite size gitu. Teman-teman, sesudah potongan donatnya itu diistirahatin, teman-teman bisa lihat tuh dia sedikit mengembang, dan abis ini kita bisa langsung goreng. Panasin minyak, dan minyaknya ini harus sepanas 190 derajat. Jadi make sure ini minyak udah panas, dan jadi dia bisa langsung digoreng. Gorengnya itu cepet banget teman-teman, kayak cuman masukin langsung balik udah langsung golden brown. Jadi sorry, tadi itu temperaturnya 175 derajat. Kalau punya temperatur dipakai, kalau termometer. Kalau nggak punya ya kira-kira sampai minyaknya itu udah panas, jadi gorengnya langsung cepet. Kalau minyaknya itu terlalu dingin, dia matangnya nggak bagus juga teman-teman, jadi malah minyaknya nyerap. Kalau dia kepanasan juga dia gosong. Jadi temperaturnya begitu caranya. Waktu menggoreng teman-teman, jangan sampai wajannya itu terlalu penuh, karena kalau dia terlalu penuh, temperatur minyaknya langsung turun dan kita nggak mau minyaknya jadi terlalu dingin. Jadi kita pakai minyak api sedang, terus make sure jangan terlalu penuh wajannya. Jadi cepat banget kok masaknya, bisa langsung dibalik. Nah, udah gitu, begitu udah selesai, langsung dimasukin, dikeringin sedikit di atasnya. Apa itu namanya? Rack. Di atasnya rack. Terus habis itu langsung selagi dia panas, dilumur sama gulanya. Jadi gulanya langsung lengket teman-teman. 30 detik udah dibalik, terus udah kelihatan langsung golden brown. Sebentar lagi diangkat. Teman-teman, sekarang udah jadi. Kan teman-teman bisa lihat prosesnya dari habis digoreng, dilumurin gula. Begitu udah jadi kayak begini, ini itu enak banget. Hati-hati teman-teman tuh ketagihan semua. Dan ini adonan yang tadi tuh bisa jadinya segini banyak dan lebih karena kita masih lagi goreng. Cobain dulu ya, cihui banget ya tuh, empuk, lembut. Apalagi ini baru mateng, oh my god, empuk dan masih anget banget. Bisa ditaruhin icing, bisa ditaruhin Nutella atasnya, bisa ditaruhin apa aja yang teman-teman mau. Dan ini tuh light banget. Moga-moga teman-teman suka. Kasih tahu kita gimana. Kalau ada questions kasih tahu aja, ntar kita bantuin. Tapi coba deh, ini tuh enak banget. Dan bikinnya nggak susah. Bahan-bahannya semua udah ada di lemari masing-masing. Good luck dan enjoy. Bye.